Saya Salsa. Dan saya Naura. Kali ini kami akan mewawancarai beberapa orang tentang apa itu sistem filsafat Indonesia. Yuk simak videonya. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa dan jurusan apa Kak? Aku Aldi dari jurusan Teknik Elektro, Kak. Kakaknya tahu nggak apa itu filsafat negara Indonesia? Setahu aku sih filsafat negara Indonesia itu Pancasila ya, Kak. Tahu nggak kenapa Pancasila menjadi filsafat negara Indonesia? Mungkin karena Pancasila itu dasar negara Indonesia, Kak. Jadi dia jadi filsafat negara kita. Oh, jadi begitu ya. Permisi Pak, ini atas nama Bapak siapa? Saya dengan Septian Aji Pratama. Bapak tahu nggak apa itu filsafat negara Indonesia? Pancasila. Kenapa tuh Pak jadi filsafat negara Indonesia? Kalau sepengetahuan saya mungkin sebagai dasar ideologi dasar negara Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila itu seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Pak, makasih Pak. Nah, dari wawancara tadi, kira-kira apa sih itu filsafat dan mengapa Pancasila menjadi filsafat negara Indonesia? Mari simak penjelasan berikut. Pancasila, sistem filsafat Indonesia. Filsafat itu apa sih? Filsafat adalah sebuah cabang ilmu yang membahas pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan, pengetahuan moralitas, dan realitas. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Terdapat persyaratan sistem filsafat. Pertama, merupakan kesatuan utuh dari unsur-unsurnya. Kedua, bersifat konsisten dan koheren antar unsurnya, tidak mengandung kontradiktif. Ketiga, ada hubungan antar bagian satu dengan bagian lainnya. Keempat, ada proporsi keseimbangan kerjasama antar komponennya. Kelima, semua komponen mengarah pada tujuan yang sama. Nah, mengapa Pancasila menjadi sistem filsafat Indonesia? Dikarenakan sila-sila Pancasila bersifat kesatuan. Kelima sila pada Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Tentunya tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Masing-masing silanya juga memiliki hubungan yang erat. Apa hubungan antara bagian satu dan bagian lainnya? Sila-sila Pancasila bersifat konsisten dan koherensi. Koherensi berarti bahwa sila-sila Pancasila berhubungan secara logis dan membentuk struktur yang utuh. Setiap sila mendukung dan melengkapi sila lainnya. Pada sila pertama, membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, adanya kemanusiaan. Sila ketiga, membahas kerakyatan di mana manusia perlu interaksi dengan manusia lainnya. Pada sila keempat, membahas musyawarah, perlu dilakukan musyawarah. Pada sila kelima, membahas keadilan guna mencapai tujuan bersama. Hal ini saling berhubungan, memiliki keterkaitan dan ketergantungan karena satu sila tidak bisa dipahami terlepas atau terpisah dari sila lainnya. Pemahaman yang terpisah dari istilah lainnya akan membuat pemahaman yang salah mengenai Pancasila. Apa filsafat negara Indonesia? Pancasila merupakan filsafat negara Indonesia. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang ada. Tiap-tiap Pancasila antara satu dan sama lain saling berkaitan, berhubungan, dan saling melengkapi. Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, dan tentunya tidak dapat dipisahkan oleh sila-silanya. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan sistem filsafat negara Indonesia, karena pengertian sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang bersama membentuk suatu kesatuan yang utuh. Adanya kerjasama sila-sila Pancasila bekerja sama saling mengisi dan melengkapi secara proporsional untuk membentuk pengertian dan pemahaman yang utuh mengenai Pancasila. 5. Mengarah pada tujuan yang sama. Semua sila dalam Pancasila membentuk kesatuan yang utuh dan tujuan sebagai dasar kehidupan Pancasila bersama bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa landasan sebagai berikut.
1. Landasan ontologis adalah membahas tentang adanya keberadaan yang harus dan hakiki. Dalam hal ini, kebulatan sila-sila Pancasila yang mutlak ada, harus, dan hakiki. 2. Landasan epistemologis. Landasan ini membahas filsafat ilmu pengetahuan, membahas hakikat pengetahuan. Menurut isinya, Pancasila mengandung unsur-unsur metode pengembang ilmu pengetahuan dan dapat dikaji secara ilmiah seperti ilmu pengetahuan. 3. Landasan aksiologis. Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung kegunaan atau manfaat untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam nilai-nilai moral. Pancasila juga para ilmuwan dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan ilmunya. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia diawali dengan adanya gagasan pada 1945 sebagai dasar negara yang menyatukan keberagaman bangsa Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Sebagai sistem filsafat, Pancasila berperan dalam menjaga identitas bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang mempengaruhi nilai-nilai budaya dan sosial. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat mengacu pada hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagai pendengar hidup bangsa Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila harus mampu menyatukan semua keberagaman ini dalam satu sistem filsafat yang inklusif. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidatonya di depan BPUPKI Pancasila sebagai pemikiran yang merupakan hasil musyawarah dan pemikiran dari berbagai tokoh bangsa Indonesia untuk menyatukan keberagaman sosial, budaya, dan agama. Pancasila menggabungkan nilai-nilai agama, kebudayaan lokal, dan ideologi nasionalisme. Pancasila juga bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Sumber sosiologis sistem filsafat Indonesia. Sumber sosiologis dari filsafat Indonesia mengacu pada pengaruh dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini melibatkan sosial dan budaya yang membentuk cara pandang hidup bangsa secara sederhana. Sumber sosiologis Pancasila berasal dari 1. Keberagaman sosial, 2. Nilai-nilai budaya, dan 3. Perjuangan sosial dan politik. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis dan sistem filsafat Indonesia mengacu pada pengaruh dari dunia politik, dari konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia maupun pemikiran politik yang berkembang pada masa itu. Sumber politis Pancasila seperti perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, proses pembentukan negara dalam sidang BPUPKI, pemikiran politik tokoh-tokoh. Hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat mengacu pada pemahaman mendalam mengenai Pancasila hukum hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup dari sistem filsafat yang mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki aspek yang mendalam sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem nilai. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem politik sosial dan politik. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem yang hidup. Yang keenam, Pancasila sebagai penyatu keberagaman. Yang ketujuh, Pancasila sebagai alat pembentukan karakter bangsa.